Kementerian Kesehatan akan memberdayakan tenaga kesehatan termasuk perawat yang baru lulus kuliah langsung bekerja tanpa surat tanda registrasi. Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di sejumlah rumah sakit. Kementerian Kesehatan memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan perawat yang baru lulus untuk bisa segera bekerja dan direkrut guna memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID-19. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir menegaskan para perawat yang baru lulus bisa langsung bekerja tanpa perlu memiliki surat tanda registrasi sebagai izin praktek khusus di masa pandemi COVID-19. Tenaga mereka dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan SDM kesehatan pada saat ini. Kebutuhan tenaga kesehatan saat ini sangat tinggi dan SDM yang tersedia belum mencukupi. Karena itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran untuk relaksasi bagi tenaga kesehatan yang baru lulus namun belum bisa melakukan pekerjaan sebagai perawat karena belum punya STR untuk praktek. Mereka diberikan relaksasi untuk diberdayakan tanpa STR khusus dalam kondisi pandemi COVID-19. Para tenaga kesehatan yang baru lulus ini nyatanya akan direkrut dan diberikan pelatihan untuk mengetahui tentang kondisi umum penyakit COVID-19. Pemerintah menjamin meskipun mereka baru lulus, mutu pelayanan dan kesehatan pasien menjadi prioritas nomor 1 dan tetap terjamin. Saudara, Kementerian Kesehatan akan memberdayakan tenaga kesehatan termasuk perawat yang baru lulus kuliah untuk langsung bekerja tanpa surat tanda registrasi. Bagaimana kampus-kampus menanggapi kebijakan ini, peluang atau kebijakan yang dipaksakan? Kita akan membahasnya bersama Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan, Bapak Aan Sutandi, dan juga salah satu perawat yang saat ini bekerja di sebuah rumah sakit, yakni Ibu Vera Sulistianingrum. Selamat pagi Pak Aan, selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi. Baik, saya terlebih dahulu akan ke Pak Aan. Pak, kita tahu bahwa pemerintah menegaskan bahwa para perawat yang baru lulus untuk bisa langsung bekerja walaupun tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagai izin praktek di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau dilihat dari ini adalah suatu kondisi khusus ya. Kami setuju dengan program ini karena memang pada dasarnya mereka sudah lulus yang dibuktikan dengan adanya ijazah dan transkrip. Itu berarti mereka sudah layak untuk bisa bekerja. Berarti walaupun belum ada ijazah, walaupun belum ada pengalaman sama sekali, mereka sudah diperbolehkan bekerja. Ini menurut Bapak, apakah ini juga sebuah momen yang dipaksakan begitu Pak? Tidak juga ya, karena memang ini kan pada suatu kondisi seperti saat ini ada pandemi, itu kita bisa melakukan beberapa langkah atau beberapa kegiatan seperti yang kami lakukan di kampus. Jadi memang pada kondisi pandemi kegawat daruratan itu dimungkinkan dengan catatan kompetensinya sudah sesuai. Bukan berarti kita paksakan, tidak. Jadi kita tentu siapkan beberapa kegiatan atau beberapa program yang kami lakukan di kampus Binawan. Berarti pelatihan-pelatihan di kampus sebelum perawat ini diterjunkan langsung di rumah sakit sudah cukup ya Pak ya? Betul, karena memang selain itu kan kami juga penciri di program studi keperawatan itu adalah keperawatan medikal bedah khususnya pada sistem pernapasan. Jadi dari situ kita capaian pembelajaran untuk lulusan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan isu-isu yang terkini yang saat ini terjadi. Seperti saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 itu kita coba untuk mempersiapkan lulusannya sehingga bisa langsung diterima. Baik Pak Aan, saya akan beralih ke Ibu Vera. Ibu Vera adalah salah satu perawat yang bekerja di Rumah Sakit Darmais Jakarta ya Bu Vera ya? Ya, betul. Baik, Bu Vera, bagaimana Ibu melihat kebutuhan perawat di rumah sakit tempat Ibu bekerja saat ini mengingat tingginya angka COVID di Indonesia? Kalau untuk saat ini, kalau bisa saya menyampaikan bahwa kebutuhan memang terbatas. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan tenaga di rumah sakit kami sendiri, kami saling menutupi dalam arti di mana ruangan yang load bore-nya rendah itu dialihkan ke ruangan perawatan COVID ini. Terkait
kebijakan pemerintah untuk penambahan tempat tidur di rumah sakit kami, kami juga sudah menambah kuota sebesar 30%. Jadi pada saat ini penambahan tempat tidur sejumlah 70 tempat tidur. Demikian Mbak Leni. Terus kalau misalnya terkait kompetensi perawat yang baru lulus, memang dari Binawan sendiri sudah ada seperti keterampilan bantuan hidup dasar, namun mungkin kalau yang baru lulus perlu ditambahkan tentang pengetahuan PPI atau pengetahuan dasar tentang COVID, termasuk juga bagaimana penanganan pasien-pasien dengan gangguan oksigenisasi. Karena pasien-pasien yang cancer, terutama cancer dengan COVID, itu total care sehingga penanganannya lebih kompleks. Baik, Bu Vera, sampai saat ini sudah ada perawat-perawat yang ditempatkan di rumah sakit tempat Ibu bekerja, yang mana perawat ini juga baru saja lulus dari kampus. Direncanakan per tanggal 1 Februari sudah masuk beberapa relawan di ruangan COVID. Nah, untuk pengaturannya, karena ini benar-benar baru, mereka diberi jadwal dinas pagi dulu, sehingga selain bisa orientasi terlebih dahulu, juga bisa pengenalan bagaimana kasus-kasus COVID, bagaimana kasus kanker dengan COVID. Mengingat COVID ini adalah penyakit khusus dan makin banyak orang yang positif COVID, termasuk mungkin di rumah sakit tempat Ibu Vera bekerja. Apakah selain dari hal-hal yang tadi disebutkan, ada lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari rumah sakit sendiri untuk perawat-perawat yang baru bekerja? Kalau kebijakan khusus, yang pasti lulus wawancara, bagaimana melihat kompetensi dasar mereka. Setelah itu mereka juga mengikuti orientasi umum dan penambahan informasi seperti yang tadi saya sampaikan PPI. Jadi bagaimana mereka menggunakan APD, bagaimana mereka mengetahui universal precaution, sehingga pada saat terjunkan pun mereka siap. Seperti itu. Baik, Ibu Vera, saya akan kembali ke Pak Aan Sutandi. Baik, Pak Aan, kita tahu bahwa COVID-19 ini baru sekitar 1 tahun kita mengalami di Indonesia juga begitu. Apakah ada mata kuliah khusus untuk menangani pasien-pasien COVID di Universitas Binawan sendiri? Ya, terima kasih. Kalau lihat dari ininya, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita penciri prodinya adalah sistem pernapasan. Jadi terintegrasi di setiap mata kuliah. Namun secara khusus mata kuliahnya adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah, dari medikal bedah 1 sampai ke kompleks medikal bedah. Jadi dan di situ kita sampaikan topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19, bagaimana penggunaan APD-nya, bagaimana mahasiswa bisa meningkatkan imunnya, seperti itu. Karena memang kita pembelajarannya adalah terintegrasi, jadi integrated learning, sehingga terintegrasi di setiap mata kuliah. Tadi di mata kuliah keperawatan medikal bedah kita sampaikan secara konsep tentang penyakit COVID-19. Nah, ada di keperawatan keluarga, itu kita sampaikan juga bagaimana penanganan COVID-19 di keluarga. Di keperawatan komunitas kita sampaikan bagaimana di masyarakat penanganannya seperti itu. Jadi dari mulai di setiap mata ajar kita sisipkan topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19 atau penyakit-penyakit yang memang jadi tren atau isu-isu yang terkini, seperti itu, Bu. Baik, Pak Aan, terkait dengan Kementerian Kesehatan yang memang akan memberdayakan tenaga kesehatan termasuk perawat yang baru saja lulus kuliah untuk langsung bekerja tanpa surat tanda registrasi, apakah saat ini kampus Anda juga sudah ada semacam kerjasama atau MOU dengan beberapa rumah sakit untuk ini? Sejauh ini, alhamdulillah kalau di Universitas Binawan sendiri, khususnya untuk keperawatan itu kita sudah ada MOU, terutama seperti tadi Bu Vera sampaikan dengan Rumah Sakit Darmais, kemarin kita sudah berkoordinasi untuk menyiapkan perawat baru yang baru lulus. Dan itu memang salah satu peluang ya buat lulusan juga, memang perlu. Tadi sudah ada masukan dari alumni, dari Bu Vera, apa yang mesti kita siapkan. Jadi kita sudah ada MOU baik dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Budi Asih, Tarakan, maupun dengan Darmais. Jadi
MOU itu penting ya, kerjasama penting dengan rumah sakit. Baik, Pak, mengingat begitu banyak dan tingginya permintaan tenaga kesehatan tentunya dari berbagai rumah sakit di Indonesia ini, bagaimana Bapak menyiasatinya? Apakah memang semua lulusan dari Universitas Binawan ini di bagian keperawatan dan kesehatan ini akan disalurkan secara langsung atau bagaimana? Berkaitan dengan lulusan memang kembali lagi yang pertama banyak cara mahasiswa untuk bekerja. Yang ada mereka mencari sendiri, mereka juga ada yang ada kampus hiring seperti kemarin dari Rumah Sakit Darmais sudah berkoordinasi untuk mengirimkan lulusan yang ada di Binawan untuk bekerja di sana meskipun itu baru lulus. Jadi saya rasa ini peluang ya untuk lulusan, terutama untuk kami dari Binawan, sehingga mahasiswanya bisa berkiprah, bisa membantu pemerintah tentunya untuk mengatasi pandemi ini. Baik, terakhir saya akan kembali ke Ibu Vera. Ibu Vera, mengingat mahasiswa atau perawat-perawat baru yang akan diterjunkan ke rumah sakit ini masih belum memiliki pengalaman yang cukup, apakah nantinya juga akan didampingi oleh perawat-perawat yang lebih senior mungkin dalam bertugas atau ada pembagian tugas atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih. Jadi nanti seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa per tanggal 1 Februari mereka awal didinaskan pagi dahulu dengan harapan selain mereka tahu lapangan, mereka juga tahu apa saja yang harus dikerjakan. Nah, itu dilakukan pendampingan mulai dari PN-nya, yaitu primary nurse, sehingga mereka paham. Nanti direncanakannya setelah 1 minggu mereka dinas pagi, mereka baru didinaskan sore, baru kemudian nanti minggu berikutnya mulai dinas malam. Ya, mereka tidak kaget dan juga dapat beradaptasi lebih baik. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Aan Sutandi. Beliau adalah Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan, dan juga perbincangan kami sekaligus dengan Ibu Vera Sulistianingrum. Beliau adalah perawat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk berbincang dengan kami pagi ini di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita ke informasi lain.